Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah habibina wa qurrati a'yunina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sahabat imaniyah yang budiman, pagi hari ini saya mendapatkan pertanyaan melalui WhatsApp dari seorang sahabat kita tentunya. Langsung saja saya bacakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ada masalah dengan seseorang. Kemudian saya memohon kepada Allah, jika dia bukan orang yang baik, tolong jauhkan dan sebaliknya. Sekarang, saya dan dia bisa dibilang sudah jauh. Saya merasa Allah sudah mengabulkan doa saya, tapi kemudian saya merasakan rindu lagi kepada dia. Nah, apakah rasa rindu itu ujian untuk saya atau petunjuk bahwa dia adalah orang yang baik untuk saya? Bagaimana cara membedakannya? Terima kasih ya atas pertanyaannya. Saya akan mencoba berbagi pada pagi hari ini, mudah-mudahan bermanfaat dan menginspirasi bagi kita semua. Sahabat sekalian yang budiman, pertama mari kita memahami dulu apa yang dimaksudkan ya di dalam pertanyaan ini. Saya memahami bahwa beliau sudah melakukan istikharah. Nah, jadi saya kira kita semua mengenal atau bahkan sering mendengar kata istikharah atau sholat istikharah. Nah, istikharah itu sahabat-sahabat sekalian itu berasal dari kata khair sebetulnya. Lalu kemudian masuk imbuhan alif, sin, dan ta. Nah, yang kalau tiga huruf ini masuk di dalam satu kerja di dalam bahasa Arab, maka maknanya berubah menjadi kita memohon suatu isyarat kebaikan kalau di dalam hal ini. Jadi sholat istikharah adalah sholat untuk mohon petunjuk kepada Allah mana urusan yang betul-betul baik bagi kita. Itu namanya istikharah. Sahabat sekalian, sholat istikharah itu sesungguhnya adalah ya doa itu sendiri. Jadi kita berdoa, kalau membaca hadis yang diriwayatkan oleh sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu taala an, yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari di dalam sahihnya, idza hamma ahadukum bil amri falyarka' rak'atain min ghairil fariḍah. Jika seorang di antara kalian berkeinginan tentang suatu urusan, ya, berkehendak mendalam tentang suatu urusan, adalah dia melakukan sholat 2 rakaat. Tentu ini bukan sholat fariḍah. Tsummal yaqul, kemudian dia mengucapkan. Nah, doanya itu diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum masuk kepada doa secara khusus, saya ingin sampaikan bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ingin mengajarkan kita suatu upaya untuk mengkondisikan zahir dan batin kita. Kita akan memohon petunjuk kepada Allah, dan petunjuk ini kita rasakan sangat penting, sangat urgen di dalam kehidupan kita. Logika kita sudah tidak banyak berperan begitu, ya kan? Berbagai macam pertimbangan kadang sudah disodorkan, tetapi kita masih dalam suasana bimbang. Lalu kita minta kepada Allah untuk memberikan keputusan yang terbaik. Nah, tentu sahabat sekalian, ketika Allah memberikan keputusan yang terbaik kepada kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengirimkan signal, akan mengirimkan tanda-tanda, akan mengirimkan isyarat-isyarat, ya, yang menurut para ilmuwan di bidang komunikasi, tentu ini bukan komunikasi verbal, bukan komunikasi biasa antar kita sesama manusia, tetapi ini adalah sebuah proses meta komunikasi. Komunikasi kita kepada Allah yang
sudah tidak memiliki lagi sekat dan batas. Ya, isyarat yang begitu tajam dari Allah Subhanahu wa taala akan dikirimkan kepada kita. Nah, oleh karena itu, untuk dapat memahami isyarat dan petunjuk Allah, dibutuhkan suasana jasmani, suasana batin yang betul-betul bersih, sehingga kita berada pada frekuensi yang sanggup untuk mendapatkan isyarat dari Allah Subhanahu wa taala. Meskipun para ulama kita tentu juga bersepakat bahwa adanya mimpi atau tanda-tanda tertentu yang sifatnya kasat mata itu bukan menjadi bagian yang mutlak sebagai tanda pilihan Allah Subhanahu wa taala di dalam urusan kita. Yang dipahami oleh para ulama adalah tanda itu mula-mula akan dirasakan dengan sensasi di dalam kolbu. Itu yang disebut dengan insyirahus sadar. Kolbu ini begitu tentrem, damai, ya, tenang, bahagia dengan suatu urusan begitu. Dan juga kata para ulama, bahkan dari 4 mazhab menyatakan tanda daripada istikharah kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala persis seperti yang ada di dalam doa yang diajarkan oleh Rasulullah. Ya, lanjutan hadis itu Rasulullah mengajarkan kita suatu doa yang berbunyi, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmik. Ya Allah, aku mohon petunjuk dengan segala ilmu pengetahuanmu yang tiada terbatas. Wa astaqdiruka biqudratik. Aku mohon kekuatanmu ya Allah, ya, dengan kekuatanmu yang maha tak tertandingi. Wa as'aluka min fadlikal azim. Aku mohon karuniamu ya Allah yang begitu luas, bahkan maha luas tak tertandingi pula. Di situ kita menyatakan innaka ta'lam wa la a'lam. Sungguh engkau maha mengetahui ya Allah dan aku tidak mengetahui, wa taqdir wa la aqdir. Engkau maha berkuasa sementara aku tidak memiliki daya upaya. Allahumma in kunta ta'lam. Ya Allah, jika di dalam ilmu pengetahuanmu engkau mengetahui anna hadzal amra, bahwa urusan ini boleh kita sebut urusannya secara khusus. Apakah itu jodoh, apakah suatu urusan bisnis, begitu boleh. Khairun li, baik bagiku. Fi dini. Nah, ini menjadi ukuran dalam agama. Wa ma'ashi, dalam kehidupan kita, wa akibati amri, dan juga dalam akhir kehidupan kita besok. Di dalam hadis yang lain juga Rasulullah menyatakan, atau dalam redaksi yang lain, fi ajili wa ajili, baik dalam kehidupan duniaku dan baik dalam kehidupan akhiratku. Faqdirhu li, takdirkan urusan ini bagiku ya Allah. Wa yassirhu li, mudahkan jalannya ya Allah. Tsumma barik li fihi, kemudian berkahi aku di dalam urusan ini ya Allah. Sebaliknya, wa in kunta ta'lam, dan jika engkau mengetahui ya Allah dalam ilmumu yang maha luas, anna hadzal amra syarrun li, bahwa urusan ini buruk bagiku, fi dini, dalam urusan agamaku, wa ma'ashi wa akibati amri, dalam kehidupan duniaku, dalam kehidupan akhiratku, fasrifhu anni, jauhkan urusan ini dariku ya Allah, wasrifni anhu, jauhkan aku dari urusan ini ya Allah. Waqdir liyal khaira summa raddini bi, tentukan yang terbaik bagiku ya Allah, takdirkan yang terbaik bagiku ya Allah, dan buat aku ridho dengan takdirmu yang menurut pilihanmu yang terbaik ini ya Allah. Jadi para ulama menyatakan indikator yang paling nyata apakah suatu istikharah itu dikabulkan oleh Allah atau tidak adalah berdasarkan apa yang ada di dalam redaksi hadis Rasulullah yang kita ucapkan di dalam doa istikharah itu. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, kalau tadi persoalannya mula-mula beristikharah, kemudian mantap. Nah, kemantapan itu yang beliau rasakan di dalam pertanyaan ini adalah dijauhkan dan sudah sama-sama menjauh. Tapi persoalannya berjalan waktu kok tiba-tiba muncul rasa rindu. Nah, pertanyaannya, apakah rasa rindu yang kedua ini
isyarat dari Allah bahwa laki-laki itu misalnya orang baik atau justru cobaan atau ujian. Nah, maka ini kembali kepada apa yang saya katakan tadi di awal. Karena kita akan menangkap satu isyarat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka proses awal ini harus kuat betul. Perhatikan bagaimana Nabi Ayub alaihissalam, ya, Nabi Zakaria alaihissalam, bahkan Nabi Yunus alaihissalam, mereka dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ayat Al-Quran. Bagaimana mereka mengkondisikan diri di dalam berdoa. Kanu yusari'una fil khairat wa yad'unana raghaban wa rahaban. Mereka berpacu di dalam melakukan kebaikan-kebaikan, kemudian berdoa kepada Allah dengan penuh rasa harap, tapi juga penuh rasa takut kepada Allah. Ya, jadi ini juga penting bagi kita untuk mengkondisikan diri. Jangan pula kita terbawa suasana-suasana emosi yang kadangkala kita tidak paham. Nah, saya teringat tulisan Al-Imam Mutawalli Sya'rawi rahimahullah, seorang ulama besar di Mesir. Beliau menyatakan, ya, bahkan misalnya ada orang mengatakan mimpi saja, maka mimpi itu ada 3 kata beliau. Ada mimpi yang terjadi pada diri seseorang itu karena atau diakibatkan oleh faktor-faktor fisik. Misalnya dia sedang demam, lalu mimpi dia dibakar oleh sahabatnya, tidak perlu ditafsir. Ada lagi orang yang sedang sangat cinta kepada seseorang, misalnya antara laki dan perempuan, cinta. Tiada hari tanpa mengingat sang kekasih. Tiba-tiba dia malam itu bermimpi, seolah-olah sedang berada dalam peristiwa apa. Nah, mimpi seperti ini kata beliau tidak perlu ditafsirkan karena ini mimpi yang efek daripada faktor psikologis. Nah, mimpi yang ditafsirkan dan ini merupakan isyarat, bahkan dikatakan bagian daripada wahyu oleh Rasulullah SAW adalah mimpi yang kita tidak terjebak di dalam 2 kondisi ini. Kita betul-betul dalam keadaan bersih batinnya, ya kan? Bagaimana kejujuran kita, bagaimana sholat kita, tidurnya pun juga berwudu dengan adab yang sesuai dengan apa yang disyaratkan oleh Rasulullah SAW. Berdoanya itu penuh seperti juga Rasulullah menyatakan, "Ud'u Allah wa antum yuqinuna bil ijabah." Berdoalah kepada Allah sementara kalian dalam keadaan yakin betul doa ini dan permohonan ini akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini adalah mimpi wahyu. Tapi kalau mimpi karena faktor fisik atau faktor emosi psikologis tadi tidak perlu. Ini adalah bunga tidur. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, dalam kondisi seperti ini, maka yang bisa saya katakan, apakah rindu yang kedua ini sebagai isyarat dan pertanda bahwa laki-laki itu orang baik? Belum tentu juga. Kita harus berani mengevaluasi diri, bermuhasabah. Apakah rindu ini karena apa? Jangan-jangan dulu ketika bertemu pertama, si laki-laki ini misalnya belum eksis. Sekarang dia sudah eksis, kendaraannya baru, karirnya meningkat, tiba-tiba muncul rasa rindu. Karena mengikuti barangkali di status sosial media. Ini kita harus berani curiga kepada diri kita. Berarti kalau rindu ini demikian, itu adalah bagian daripada isyarat syahwat. Dan kata para ulama, ini juga tidak bisa dijadikan sebagai parameter. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, terutama kepada saudara kita yang bertanya, ya, monggo kita bermuhasabah kepada diri kita, jangan sampai juga terpedaya, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menyatakan dalam Al-Quran, "Asa an takrahu syai'an wa huwa khairun lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun." Jadi urusan kita ini seringkali memperdaya. Kita anggap buruk, kita tidak suka, tapi di situ terselip kebaikan. Kita sangat cenderung, kita sangat suka, cinta, tapi di situ justru terselip keburukan. Dan Allah mengetahui, Maha mengetahui, sementara kita tidak memiliki pengetahuan. Nah, dalam suasana seperti ini, saran saya, monggo istikharah kembali,
bikin suasana kolbu yang bening, yang bersih, ya, jauhi maksiat, taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita siap menerima isyarat yang benar-benar autentik dan asli dari Allah Subhanahu wa taala, bukan bisikan dari nafsu dan syahwat kita. Nah, sahabat sekalian yang saya muliakan, saya kira begitu saran saya. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.